perjuangan politik ya itu adalah perjuangan dalam mengatasi ketidakadilan itu. Ya. Jadi perjuangan politik itu bukan cuma perjuangan untuk mendapatkan kursi di DPR, ya, kursi di eksekutif, tapi mengentaskan ketidakadilan itu. Itu yang paling penting. Marhainisme ya mengatakan bahwa ketika Anda berkuasa, ya, Anda harus memperhatikan mereka yang paling tidak beruntung. Kaum marhain. Nah, jadi harapannya ya politisi-politisi kita harus banyak membaca kembali pikiran-pikiran besar dari Bung Karno sebagai founding father. Itu harapan saya. Ya. Karena politisi yang tidak membaca cenderung akan banyak berbicara. Gitu. Dan kalau berbicara tanpa bacaan itu artinya tong kosong nyari bunyinya. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya, Merdeka. Hai Sobat BKN dimanapun berada, tentunya terima kasih kembali lagi nih kita ngobrol. Yang pastinya ngobrol tentang hal-hal yang seru, karena di bulan Juni ini merupakan bulan yang penting. Kita memperingati bulan Bung Karno. Dan seperti yang Ovi sudah bocorkan tadi, tidak lengkap rasanya jika obrolan-obrolan tersebut tidak dibahas dengan narasumber yang luar biasa. Edisi kali ini kita akan membahas terkait tema yaitu tentang marhen. Wah, ini seperti apa ya? Ada Mas Doni di sini yang siap membahas dan mengupas tuntas ya. Mas Doni, apa kabar? Baik, Mbak Ovi. Semangat ya Mas Doni ya. Semangat selalu. Supaya anak muda itu tidak lemes juga yang pastinya. Harus semangat. Ini kan bahasan yang kata orang agak berat gitu kan pengemasannya, karena kalau flashback itu di tahun 1926, 1927 mulai muncul nih ada paham atau ideologi marhen ini, tapi mungkin gambarannya seperti apa sih secara garis besar? Jadi begini ya, marhenisme itu kan sebenarnya satu ajaran yang dirumuskan oleh founding father kita ya, Bung Karno. Nah tapi ada ceritanya yang menarik bahwa sebelum Bung Karno itu kemudian menggagas tentang marhainisme, beliau itu kan kita tahu kuliah di ITB. Nah, satu saat dia jalan-jalan di pinggiran kota Bandung, dia ketemu seorang petani. Tanya petaninya, bekerja sebagai petani. Dia punya sawah, dia punya rumah, dia punya cangkul, tapi tidak bisa memberi makan anak istrinya. Nah, Bung Karno berpikir loh, ini kan dia punya tanah, punya cangkul, punya rumah, tapi kok memberi makan anak istri tidak bisa. Berarti ada yang salah gitu. Yang salah bukan petaninya, ya. Yang salah bukan dia malas, tetapi karena sistem, ya. Yaitu kolonialisme, di mana pada saat itu pemerintah Hindia Belanda itu yang mendikte harga beli, mendikte apa yang bisa ditanam dan lain sebagainya. Jadi Bung Karno berkesimpulan bahwa ketidakadilan ya itu tidak bisa disalahkan pada orang per orang, tapi sistem. Oleh karena itu Bung Karno mengatakan bahwa marhainisme ini adalah antitesa dari segala sistem yang mengeksploitasi manusia, kapitalisme, imperialisme, kolonialisme. Jadi yang dilawan bukan orang, tapi sistemnya. Yang harus dirombak bukan manusia, tapi sistemnya. Jadi kalau kapitalisme bisa dibongkar, kolonialisme, imperialisme dibongkar, maka orang akan diperlakukan lebih adil, lebih setara, lebih baik. Nah, jadi kira-kira sederhananya adalah bahwa marhainisme adalah satu ideologi anti penindasan, di mana penindasan itu adalah buatan tangan dari sebuah sistem. Jadi alih-alih kemudian semata-mata menunjuk hidung si A atau si B yang salah, tapi sistemnya yang harus dibongkar.
Nah, oleh karena itu ya saya kira kita beruntung ya punya seorang Bung Karno sebagai bukan semata-mata pejuang, bukan semata-mata politisi ya, tapi dia adalah seorang pemikir besar yang bisa menggagas satu pikiran-pikiran yang sampai sekarang masih relevan. Karena masih relevan, karena sampai sekarang ya kita masih Masih melihat ada ada. ketidakadilan gitu. Betul. Saya ambil contoh sederhana ya, kalau kita langsung relevankan ke masa kini. Orang ya sakit tidak bisa berobat. Bukan karena salah dia, tapi karena harga obat mahal. Harga obat mahal itu kenapa? Karena ada kartel obat. Ya, ada mafia obat gitu. Yang bekerjasama dengan rumah sakit. Yang salah siapa? Sistemnya. Jadi sampai sekarang, sampai ratusan tahun ke depan, saya kira marhainisme masih akan relevan selama masih ada ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem yang tidak adil. Ya, itu baru bicara obat, belum bicara pangan, ya, belum bicara lagi soal energi, ya. Jadi kenapa masyarakat ya tidak bisa mengakses pangan, tidak bisa mengakses kesehatan, energi yang murah? Itu karena sistemnya. Jadi selama sistemnya masih seperti itu, ya marhainisme masih relevan. Jadi sampai kapanpun saya kira marhainisme masih sangat relevan ya untuk terapkan dalam kehidupan keseharian kita sebagai sebuah bangsa. Ya, berarti memang di sini yang harus digarisbawahi adalah sistem ya. Jadi Ya. sampai kapanpun jika sistemnya tidak berubah, maka ini Ya. akan relate dengan kehidupan kita. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita juga membahas terkait marhainisme ini, terkait tentang posisinya dalam peta ideologi dunia ini seperti apa? Baik, orang sering mengatakan bahwa marhainisme adalah Marxisme yang diterapkan dalam konteks keindonesiaan. Ya, artinya memang akar ideologisnya adalah Marxisme. Karena Marxisme adalah satu pikiran yang mengatakan bahwa ketidakadilan ini adalah keadilan yang diakibatkan oleh sistem yang bermasalah. Gitu. Hanya Marxisme murni berbicara soal kapitalisme. Ya, bahwa ini karena modal dikuasai oleh segelintir orang, maka yang tidak punya modal akan dieksploitasi, kira-kira begitu. Nah, Bung Karno melihat bahwa dalam konteks Indonesiaan ini bukan hanya perkara modal, gitu. Ya, karena petani dia punya tanah, dia punya cangkul, punya bajak, tapi tetap miskin. Jadi ada sesuatu yang lebih dari sekedar kapital, begitu. Itu tadi kolonialisme, ya imperialisme. Nah, jadi saya kira Bung Karno itu menafsir kembali Marxisme secara lebih kontekstual sehingga berlaku untuk masyarakat Indonesia yang memang pada saat itu mengalami ketidakadilan. Gitu. Jadi bukan karena modal dikuasai segelintir orang ya oleh para kapitalis ya, kaum tani ya di Indonesia itu punya sawah ya, tapi tetap miskin. Nelayan punya sampan, tapi tetap miskin. Ya. Jadi ini bukan perkara modal saja, tapi ada ketidakadilan sistemik yang memang harus dibongkar, begitu. Ya, jadi Bung Karno itu mengatakan bahwa selama yang tadi disebut sebagai kolonialisme, imperialisme, kapitalisme tidak bisa disingkirkan dan diganti oleh sistem yang lebih manusiawi, ya kita akan terus melihat petani yang susah, miskin, nelayan yang susah, buruh yang susah, ya. Jadi saya kira dalam peta ideologi dunia ya marhainisme menempati posisi yang cukup penting begitu sebagai tafsiran lokal dari Marxisme. Oke, ini mungkin kalau kita bawa itu kan secara garis besar ya Mas. Kalau secara dunia politik nih kita udah mulai bahas. Bagaimana lantas posisinya nih marhainisme atau pengoperasiannya sendiri seperti apa? Iya, saya kira dalam politik tentu saja marhainisme itu kan adalah gagasan, ya. Tapi gagasan itu kan harus punya kaki. Artinya kalau politik itu tidak mungkin hanya berkutat pada gagasan. Betul. Ya. Marhainisme ya sebagai sebuah ideologi politik itu harus bisa diaplikasikan, harus bisa diimplementasikan. Nah, kalau kita bicara politik sebagai satu kekuasaan,
maka kekuasaan ya ketika diperoleh ya secara politik itu harus diaktualisasikan. Dan Marhaenisme adalah satu gagasan untuk mengaktualisasikan itu. Jadi misalnya ya partai sebesar PDI Perjuangan menghasilkan politisi-politisi yang besar, menghasilkan kepala daerah, menghasilkan bahkan presiden begitu. Itu kan kekuasaan. Tapi yang paling penting adalah bahwa ketika berkuasa lalu yang dijadikan patokan untuk mengambil kebijakan itu apa? Nah, Marhaenisme ya mengatakan bahwa ketika Anda berkuasa ya Anda harus memperhatikan mereka yang paling tidak beruntung. Kaum Marhaen itu ya. Jangan hanya melihat mereka yang sudah berkecukupan. Jangan hanya melihat para elit, tapi akar rumput yang memang masih berkesusahan itu yang harus menjadi prioritas dari siapapun pemimpin yang berpatokan pada Marhaenisme. Kira-kira begitu. Tapi kalau melihat kenyataannya sekarang, apakah sudah bisa, maksudnya apakah kita bisa melihat banyak pemimpin yang sudah gimana ya, sudah melakukan itu? Maksudnya dalam artian adalah sudah melihat masyarakat-masyarakat yang masih membutuhkan keadilan. Saya kira beberapa kepala daerah saya lihat ya itu dalam tanda kutip itu mempraktekkan Marhaenisme dalam kebijakan-kebijakannya ya. Misalnya merevitalisasi pasar tradisional ya. Kenapa pasar tradisional menjadi penting? Karena disitulah sebenarnya kelas menengah bawah itu berbelanja. Mereka tidak belanja di retail modern gitu. Mereka belanja di pasar-pasar tradisional. Nah, ketika pasar tradisional tidak dilindungi, tidak diperbaiki, tidak dirawat kondisinya, ya tentu saja akses terhadap kebutuhan pokok itu terganggu, kan gitu. Jadi saya kira saya tidak mau menyebut nama, tapi saya melihat bahwa ada sebagian kepala daerah yang sebenarnya dalam mengambil kebijakan itu mengacu pada tadi ya Marhaenisme, bahwa mereka yang paling tidak beruntung harus diperhatikan, sistem yang kemudian membuat mereka yang susah ini tambah susah harus dibongkar, ya. Malah saya ambil contoh ya, sederhana ya. Jadi saya tuh pernah ke Amerika, ya. Di Amerika itu, ya, mall itu tidak boleh di tengah kota. Ya, mall itu harus di luar kota jauh sana. Kenapa? Karena untuk melindungi itu loh, apa namanya, toko-toko kelontong yang ada di kota-kota itu. Ya, yang ada di perkotaan, ya. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa bahkan negara besar seperti Amerika Serikat itu memperhatikan hal semacam ini gitu. Perlindungan terhadap UMKM, ya, perlindungan terhadap usaha-usaha kecil itu sebenarnya adalah wujud dari Marhaenisme, karena disitulah yang sebenarnya mereka yang membutuhkan bantuan dari pengambil kebijakan. Ya, itu garis besarnya seperti itu kira-kira. Oke, ini kalau misalnya kita juga bertanya-tanya nih akhirnya terkait tentang pengoperasian Marhaenisme nih, Mas Doni, dalam kepemimpinan Indonesia di dalam negeri dan dunia lantas seperti apa? Kalau tadi kan ada contoh-contoh yang juga sudah relate diberikan. Iya, kalau di Indonesia saya kira ya kita sekarang tahu bahwa masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan itu masih mungkin apa namanya di atas 20 juta. Ya, karena data dari Kemensos itu keluarga penerimaan manfaat itu 21,7 juta KPM. Berarti itu mereka yang masih membutuhkan uluran tangan negara ya untuk bisa hidup layak. Artinya ya pemimpin Marhaen ya itu harus berfokus untuk mengentaskan yang 21,7 juta KPM ini, keluarga penerimaan manfaat ini. Dengan bantuan pangan kah, dengan subsidi kah, dengan apa energi yang murah ya dan lain sebagainya itu. Ya, jadi saya kira ya bisa dikatakan bahwa kalau kita bicara mengenai kepemimpinan di Indonesia ya, maka tentu saja kita harus betul-betul memperhatikan yang tadi saya sebut ya, mereka yang masih ada di bawah garis kemiskinan. Gitu. Karena Bung Karno tidak berbicara apa namanya kelas menengah atas gitu. Bung Karno selalu berbicara tentang kaum Marhaen dan ini harus diperhatikan. Dan ini PR bagi pemimpin kita ke depan
bahwa kita masih punya PR loh. Kita masih punya 21 juta lebih keluarga penerima manfaat yang butuh bantuan negara gitu. Oke. Baik pendidikan, kesehatan, pangan dan lain sebagainya. Nah, mungkin sedikit sebenarnya memunculkan paham ini kan harusnya bisa dilatih atau dididik sejak kita masih kecil ya. Maksudnya mulai melihat ke bawah gitu lah Mas ya. Dan sedikit menumbuhkan empati kalau saya bisa bilang. Apakah ini sebenarnya bisa kita rasakan di generasi-generasi muda kita? Apakah sudah banyak kita lihat banyak generasi muda seperti itu? Iya, saya sekaligus ingin memberi catatan ya bahwa pendidikan kita memang belum bisa dikatakan ya menjalankan ajaran marhaen secara murni dan konsekuen ya. Contohnya kita lihat banyak sekolah-sekolah yang makin tercerabut dari akar rumput gitu ya, sekolah-sekolah yang elitis sehingga siswa tidak melihat kondisi yang ada di luar sekolahnya ya, bahwa mungkin 100 meter dari sekolahnya ada anak yang tidak bisa sekolah, 100 meter dari sekolahnya ada anak yang tidak bisa makan karena orang tua tidak bisa memprovide makanan. Nah, jadi saya kira ini koreksi ya, bahwa kita bukan hanya mencetak anak-anak cerdas, tapi juga anak-anak yang memiliki empati. Yang seperti Bung Karno itu, meskipun dia lagi sekolah di ITB, dia masih jalan-jalan dan menyambangi petani-petani. Jadi pendidikan semacam ini ya, pendidikan yang mencetak insan yang memiliki empati, toleransi, solidaritas, ini yang harus dikedepankan. Jadi selain kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi juga penting begitu. Ya, sehingga kita ke depan akan menyaksikan satu generasi yang punya satu empati sosial yang kuat. Kalau tidak, ya kita akan melihat satu generasi yang acuh terhadap masalah-masalah bangsanya, acuh terhadap persoalan-persoalan sosial, ya sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan karirnya sendiri, sibuk dengan mengejar kekayaan, tapi lupa bahwa ada saudara sebangsa setanah airnya yang tidak bisa makan, tidak bisa berobat, tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya. Nah itu saya kira penting di garis bawah. Ya, ini menarik karena kalau kita lihat dengan keadaan sekarang banyak sekali aroganisme akhirnya muncul, orang-orang yang arogan, dan itu terjadi di usia-usia yang anak-anak muda sekarang bisa dibilang ya sampai usia 35 itu individualisme juga. Nah, kalau kita masuk juga ke perpolitikan, sebenarnya bagaimana konsep marhaenisme ini melihat geopolitik dunia? Iya, jadi kita lihat sekarang kan sebenarnya kalau saya bilang terjadi satu konflik ya, geopolitik yang saya sebut sebagai perang dingin jilid kedua ya, antara blok barat dan timur. Rusia dan sekutu-sekutunya melawan Amerika dan sekutu-sekutunya, kan itu. Nah, Indonesia bagaimana? Ya, karena Indonesia kan ya bisa dikatakan kan kita non-aligned gitu ya. Nah, memperhatikan marhaenisme adalah begini, bahwa kita bekerja sama dengan siapa saja demi kepentingan nasional kita. Itu yang penting tuh ya. Jadi jangan takut bekerja sama dengan Rusia ya karena ancaman Barat, juga jangan takut Barat karena Rusia gitu. Ya, saya ambil contoh. Ya, produsen potas bahan baku pupuk itu Rusia Ukraina, ya. Kemudian produsen crude oil yang paling besar masih Rusia. Artinya apa? Kalau kita ya menutup diri dengan Rusia karena ya ancaman dari blok Barat, kita rugi gitu. Karena bagi kita yang penting adalah ya bagaimana mengentaskan masyarakat kita yang masih tadi saya sebut ya masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Itu yang paling utama gitu. Jadi kepentingan nasional kita adalah satu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun yang akan menjadi pemimpin Republik ini. Ya. Jadi jangan takut dengan Rusia, jangan takut dengan Tiongkok, jangan takut dengan Iran, ya. Jangan takut dengan blok-blok timur gitu. Ya, karena bagi kita yang penting mendayung di antara dua karang.
Ya. Iya toh. Kita jangan nabrak karang kiri, jangan nabrak karang kanan. Kita di tengah, kita bisa berlayar dengan aman karena kita tidak mau berbenturan dengan karang siapapun. Ya, Main aman ya. sehingga disitulah ya bagi geopolitik global ya saat ini Indonesia memegang peranan yang sangat penting, gitu. Ya, karena jumlah penduduknya cukup besar, sumber dayanya berlimpah. Jangan mau kita didikte oleh satu blok, gitu. Ya, kalau kita didikte oleh satu blok, ya kita menyalahi apa yang sangat tidak disukai oleh Bung Karno itu, ya imperialisme kolonialisme, ya the new colonialism and new imperialism gitu. Kita jangan mau didikte oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, jangan mau didikte oleh Rusia dan sekutunya. Kita non-align, yang penting masyarakat kita sejahtera at any cost, ya, dengan bekerja sama dengan siapapun yang bisa memberikan benefit bagi bangsa dan negara. Nah, Mas Doni, akhirnya muncul nih pertanyaan terkait marhenisme yang mencari selamatnya kaum marhen. Ini dalam hal geopolitik tadi udah diungkapin juga, seperti dinamika nasional apa yang akhirnya ingin disampaikan atau dipertegas dari hal ini? Iya, jadi saya sudah tegaskan tadi di awal bahwa ya masyarakat kita ya mau bagaimanapun ya masih mengalami ketidakadilan. Ya. Artinya apa? Perjuangan politik ya itu adalah perjuangan dalam mengatasi ketidakadilan itu. Ya. Jadi perjuangan politik itu bukan cuma perjuangan untuk mendapatkan kursi di DPR, ya, kursi di eksekutif, tapi mengentaskan ketidakadilan itu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita lihat kontestasi politik 5 tahunan, itu adalah kontestasi untuk bisa ya menjalankan ajaran marhain ya secara murni dan konsekuen. Bagi saya begitu. Karena kalau kita hanya mengejar kekuasaan, ya berkontestasi, berkonflik, ya penuh dengan hoax dan disinformasi, nggak ada substansinya buat apa, gitu. Ya, jadi perjuangan politik siapapun, ya partai apapun, ya kekuatan politik apapun, itu harus ya bisa mengilhami pikiran-pikiran besar dari Bung Karno. Ya, jadi Anda menjadi politisi, Anda kemudian menjadi anggota dewan dan kepala daerah. Itu buat apa gitu? Apakah buat privilege saja? Yeah. Apakah buat gajinya? Apakah buat keistimewaannya? Apakah buat gengsinya? Ya. Jadi tidak ada artinya kalau tidak ada substansi yang kemudian menjadi patokan kebijakan-kebijakan, karena politisi itu, Pak Ovi, itu dikenang bukan karena jabatannya. Ya, kita tahu 5 tahun selesai orang tidak ingat lagi. Udah lupa ya. Sudah lupa, ya. Kenapa kita mengenang Bung Karno sampai sekarang? Karena pikiran-pikirannya dan kebijakan-kebijakannya yang betul-betul ya pro rakyat. Yeah. Jadi politisi akan dikenang, ya, bukan karena pertarungan politiknya, bukan karena perjuangan politiknya, tapi apa yang dia jadikan patokan kebijakan dan bisa menghasilkan satu kemakmuran bersama. Itu monumen, gitu. Ya, jadi politisi yang cuman dikenal karena suaranya nyaring kalau di media sosial, suaranya nyaring kalau di talk show, itu umurnya 5 tahun selesai. Tapi politisi yang betul-betul ketika dia menjabat, dia betul-betul mempraktekkan marhaenisme, ya, secara konkret, itu akan menjadi satu monumen dan legacy. Dan akan itu terus diingat. pasti akan diingat ratusan tahun. Kita nggak mungkin punya politisi yang bisa diingat ratusan tahun kecuali Bung Karno. Kalau saya ya, politisi yang diingat ratusan tahun masih Bung Karno. Tapi kita pingin nih ada pemimpin yang dia bisa mengambil satu policy, mengambil satu kebijakan, terobosan yang akan dikenang terus selama Republik ini berdiri. Ini saya kira penting gitu. Ya karena sekarang terus terang ya kalau kita bicara dinamika sosial, ya semua orang bertarung secara politik, ya tapi substansinya tidak ada, gitu. Ya semua orang ingin mengejar jabatan tapi minus substansi, defisit substansi, karena tidak memahami ajaran-ajaran dari
Bung Karno sebagai pendiri bangsa. Saya kira ini penting untuk dikedepankan. Oke, tapi kalau mungkin sedikit sebagai penutup nih Mas Doni, harapan ke depannya tentu saja kita ingin adalah pemimpin-pemimpin tadi yang memiliki substansi, lalu bisa mencari berbagai solusi untuk mengentaskan ketidakadilan. Kira-kira apa lagi Mas Doni yang diharapkan nanti ke depannya dari adanya paham ideologi, paham Marhaenisme ini? Iya, kalau saya berharap ya pikiran-pikiran semacam ini, Marhaenisme, ajaran yang sangat baik semacam ini, itu harus bisa betul-betul menjadi satu pedoman dalam berpolitik. Ya, berpolitik dalam artian bahwa bukan semata-mata kekuasaan, ya, tapi tadi bagaimana menerjemahkan kekuasaan menjadi satu yang konkret dan membantu orang banyak. Ya, nah, jadi harapannya ya, politisi-politisi kita harus banyak membaca kembali pikiran-pikiran besar dari Bung Karno sebagai founding father. Itu harapan saya, ya. Karena politisi yang tidak membaca cenderung akan banyak berbicara, gitu. Dan kalau berbicara tanpa bacaan, itu artinya tong kosong nyari bunyinya. Benar ya kan? itu ya, Kita tidak ingin punya politisi tong kosong kan. Kita ingin politisi yang tong isi. Iya, betul. Gitu loh. Ya, tanpa Marhaenisme ya, maka akhirnya hanya saling bersautan di media sosial tapi miskin substansi. Karena tidak ada ajaran yang diperjuangkan. Ya, hanya saling mencela satu sama lain, saling memfitnah satu sama lain gitu. Tapi tidak ada diskusi yang substantif tentang bagaimana membuat negara ini lebih baik. Ya, jadi saya kira sekali lagi saya tekankan Marhaenisme sebagai satu ajaran itu masih akan relevan dan harus jadikan substansi dalam berpolitik ya di semua level. Gitu. Dan generasi muda ya, apalagi sekarang kita tahu bahwa milenial kita semakin growing. Betul, dan ya kritis kan? sebenarnya dan mereka. kritis gitu. Itu jangan malu membaca kembali pikiran-pikiran dari Bung Karno. Karena apa? Karena kita tidak bisa ahistoris gitu. Ya, bahwa kita adalah negara yang didirikan dengan satu prinsip-prinsip yang sangat sempurna dan harus dipelajari dan harus dikembangkan dan harus kemudian aplikasikan sampai kapanpun gitu. Ya, sampai negara kita berumur 1000 tahun. Ya, jadi jangan cuman membaca hal-hal yang baru, tapi pikiran-pikiran lama harus dibaca, diterjemahkan kembali, direlevankan ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Doni. Yang bisa saya ambil di sini yang melekat sekali buat saya adalah bagaimana landasan teori dari Marhaenisme ini harus ada khususnya untuk mengambil kebijakan agar kita bisa berpihak juga kepada mereka yang di bawah dan nantinya ke depan kita bisa merasakan bagaimana definisi keadilan ya Mas Doni ya. Sekali lagi terima kasih Mas Doni, obrolan yang tentunya luar biasa ini terkait tentang ideologi Marhaenisme dan kepemimpinan pro Marhaen. Dan sobat BKN semua, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini. Nanti sepanjang bulan Juni ini masih banyak tentunya yang menarik lagi yang akan kita bahas spesial di bulan Bung Karno. Sampai berjumpa di episode lainnya. Bye.